Cerita ini tidak pernah muncul di televisi, surat kabar, atau portal berita manapun. Tidak ada dokumentasi resmi yang dapat diakses publik. Jikapun ada rekam jejaknya, semua sudah disimpan dalam arsip tertutup yang hanya bisa dijangkau oleh pihak tertentu. Sebagian orang mungkin pernah mendengarnya sebagai rumor, tetapi kebenarannya selalu ditepis dan diredam. 6 pendaki hilang di Gunung Lawu selama 14 hari, lalu muncul kembali dengan cerita yang tidak boleh mereka katakan kepada siapapun. Keenam pendaki itu adalah teman dekat dari sebuah komunitas pecinta alam kampus. Mereka telah melakukan berbagai pendakian bersama, namun Lawu selalu menjadi daftar yang tertunda. Hingga akhirnya mereka putuskan untuk menjadikannya perjalanan terakhir sebelum masing-masing menjalani hidup dan kesibukan yang berbeda. Mereka adalah Hari, 27 tahun, pemimpin tim, sudah 12 kali mendaki berbagai gunung tinggi di Jawa. Tenang, penuh perhitungan, namun menyimpan sisi ambisius yang tak selalu ia sadari. Raffi, 24 tahun, energik, suka memotivasi, pendaki paling fit secara fisik. Gilang, 25 tahun, humoris, banyak bicara, namun cenderung panik ketika menghadapi tekanan. Mira, 23 tahun, fotografer alam yang sensitif terhadap detail dan suasana sekitar. Santi, 24 tahun, penuh pengetahuan tentang alam, penyayang fauna, tetapi mudah tersentuh secara emosional. Alvin, 26 tahun, teknikal, suka mengandalkan alat dan teknologi, namun kurang peka terhadap situasi alam. Mereka memulai perjalanan pada hari Jumat, pukul 8 pagi, dengan percaya diri dan semangat meluap. Jalur pendakian resmi sebenarnya aman dan jelas, tetapi Hari mengusulkan jalur lain. Jalur yang pernah digunakan oleh sekelompok pendaki beberapa tahun lalu namun tidak lagi masuk rekomendasi publik. Konon jalur itu lebih indah, sepi, dan jauh dari keramaian pendaki lain. Jalur ini nggak banyak orang tahu. Kalau berhasil, kita punya foto-foto dan pengalaman yang beda dari yang lain, kata Hari sambil menunjukkan peta lusuh. Peta yang didapatnya bukan dari pos pendakian, melainkan dari seorang pendaki tua yang mengaku pernah bekerja dalam ekspedisi penelitian daerah konservasi Gunung Lawu. Jalur itu tidak tercatat di papan jalur resmi, tidak dilengkapi tanda, dan tidak direkomendasikan petugas karena alasan keamanan. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa hati-hati. Awal pendakian terasa menyenangkan. Udara masih segar, sinar matahari menembus sela-sela daun, dan suara langkah mereka menyatu dengan alam. Semua tampak normal. Mereka tertawa, bercanda, dan mendokumentasikan setiap sudut yang menawan. Mira sibuk menekan tombol kamera, sementara Alvin mencoba memeriksa jalur dengan bantuan GPS. Aneh. GPS-nya kayak nggak baca lokasi dengan benar, kata Alvin sambil menatap layar alatnya. Sudahlah, alatmu itu suka error kalau di hutan rapat, sahut Gilang, mencoba tetap santai. Mereka terus berjalan mengikuti peta yang ditunjukkan Hari. Jalur itu memang berbeda, lebih rimbun, lebih sunyi, lebih liar. Tidak ada suara manusia lain selain mereka sendiri. Tidak ada sampah plastik yang biasa ditemukan di jalur populer. Namun ada sesuatu yang menggelitik batin mereka. Suasana seolah terlalu sunyi, bahkan burung pun seperti enggan berkicau terlalu dekat. Beberapa jam berjalan, mereka menemukan papan tua dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Area terbatas, penelitian khusus. Lumut tebal menutupi sebagian besar hurufnya, seolah sengaja dibiarkan mati dimakan waktu. Masih mau lanjut? Tanya Mira dengan nada ragu. Hari mengangguk mantap. Itu sudah tidak digunakan. Percaya saja, saya sudah tanya orangnya langsung. Raffi menambahkan, kita bareng-bareng, aman kok. Kalau ada apa-apa, tinggal balik. Keputusan tetap diambil, mereka lanjut. Semakin jauh ke dalam, kabut mulai turun meski waktu masih siang. Kabut itu hadir terlalu cepat, seperti diseret masuk oleh sesuatu di dalam hutan. Pepohonan tampak semakin gelap dan rapat. Akar-akarnya menjulur panjang seperti tangan yang berusaha menahan langkah mereka. Santi yang sedari awal sudah merasa gelisah akhirnya bersuara. Teman-teman, kita yakin lewat sini masih aman? Aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Belum sempat ada yang menjawab, terdengar suara ranting patah di balik semak. Refleks mereka menoleh bersamaan, namun tidak ada apapun di sana. Hanya kabut, pohon, dan bayangan yang samar.
Paling hewan kecil, kata Gilang mencoba menenangkan. Tapi suaranya terdengar getar. Mereka lanjut berjalan pelan. Namun semakin melangkah, tanda-tanda jalur yang sebelumnya terlihat semakin menghilang. Peta yang dipegang Hari pun tidak lagi memberi petunjuk yang cocok dengan keadaan. Setiap tetumbuhan tampak sama, arah angin tak bisa dikenali, dan tidak ada tanda-tanda alam seperti suara sungai yang bisa membantu navigasi. Alvin kembali mencoba GPS. Hasilnya sama, kacau. Kompas pun ikut berputar tanpa arah. Kok bisa dua-duanya error? Gumam Alvin dengan wajah pucat. Situasi mulai berubah dari petualangan menjadi kekhawatiran serius. Kita harus berhenti dulu, usul Raffi. Tenangkan kepala, minum, lalu pikirkan langkah. Mereka duduk, membuka sedikit logistik, air minum dan roti. Mira mencoba memotret kondisi sekitar sebagai dokumentasi. Namun setiap kali ia mengecek hasil foto, selalu ada noda hitam seperti siluet yang muncul di pojok frame. Semakin ia zoom, semakin bentuk itu samar seperti bayangan manusia berdiri di balik pohon. Mira menelan ludah. Ia memilih menghapus foto itu, pura-pura tidak melihat apapun. Waktu merayap perlahan menuju sore. Hari memutuskan untuk mencari tempat mendirikan tenda sebelum gelap. Mereka menemukan area tanah agak datar di bawah pohon besar yang akarnya seperti gerigi besar mencengkeram tanah. Saat tenda berdiri dan api kecil mulai menyala, perasaan lega sedikit tercipta. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Entah dari mana, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Teratur. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti, lalu muncul lagi dari arah berbeda, seperti seseorang sedang mengitari mereka. Tidak ada cahaya senter lain. Tidak ada suara nafas manusia. Hanya langkah. Santi mulai menangis pelan. Raffi memegang tangannya dan berbisik, "Aman. Itu mungkin hewan." Tetapi dalam hati mereka semua tahu, itu bukan langkah hewan. Hari mengencangkan genggaman pada pisau lipat yang selalu ia bawa. Matahari mulai tenggelam di balik kabut, dan suhu turun drastis. Malam di laut tidak pernah ramah. Ketika api semakin meredup, kabut menjadi semakin pekat, dan suara langkah menghilang begitu saja, meninggalkan hening yang menusuk. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara lirih dari arah pepohonan. Seperti bisikan, memanggil nama seseorang dari antara mereka. Raffi. Raffi terdiam. Ia menatap sekeliling dengan ketakutan tajam yang ia coba sembunyikan. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Hanya doa yang bergema dalam hati masing-masing. Pendakian yang seharusnya hanya menjadi perjalanan menyenangkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dan malam pertama itu baru permulaan dari 14 hari penuh kengerian dan perjuangan hidup, yang setelahnya, terlarang untuk diceritakan. Malam pertama berlalu dengan tidur yang tak bisa disebut tidur. Setiap menit terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang berkeliaran di luar tenda mereka dalam gelap yang membungkam. Ketika matahari akhirnya terbit, bukan rasa lega yang datang, melainkan kegelisahan yang semakin menjadi. Kabut pagi masih tebal, menurunkan jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Embun membuat tubuh mereka menggigil, meski mereka sudah mengenakan jaket tebal. Api unggun yang mereka banggakan semalam kini, tinggal abu dingin yang tidak banyak membantu menghangatkan suasana. Hari bangun paling awal, duduk sambil memeluk lututnya, menatap peta lusuh yang kini terasa seperti kertas kosong tanpa arti. Garis jalur yang kupikir jelas ternyata nggak cocok sama kondisi di lapangan. Gumamnya lirih, lebih untuk dirinya sendiri. Raffi keluar dari tenda sambil menguap panjang, mencoba mencairkan suasana yang tegang. "Oke teman-teman, semalam itu cuma omong kosong alam. Sekarang kita fokus untuk naik lagi atau turun balik." Namun tidak ada yang menanggapi candanya. Mira memperhatikan sekeliling lewat lensa kamera, bukan untuk memotret, melainkan untuk mencari sesuatu jika saja ada yang terlihat dari kejauhan. Santi duduk sambil memegangi lututnya, masih memikirkan suara aneh yang memanggil Raffi tadi malam. Gilang hanya diam, tidak lagi banyak bicara. Alvin sibuk menyalakan GPS kembali, berharap pagi memberikan perubahan. Namun layar menunjukkan sesuatu yang lebih buruk. Posisi mereka tidak terdeteksi, seolah mereka berada di titik yang tidak terdaftar dalam peta digital manapun. "Aku nggak ngerti," katanya sambil memukul-pukul perangkatnya pelan.
Kompas pun aneh. Jarumnya seperti nggak mau mengarah ke utara. Hari akhirnya berdiri dan menghela napas panjang. Wajahnya tampak keruh oleh rasa bersalah yang mulai muncul. Kita harus turun. Kita kembali ke jalur resmi. Jalur ini tidak masuk akal. Yang lain mengangguk setuju, kecuali satu orang, Raffi. Tunggu. Kalau kita balik, kita mungkin buang waktu percuma. Jalur resmi mungkin justru lebih jauh sekarang. Kita turun sedikit lagi, pasti ketemu sungai yang kamu bilang itu, Har. Dari sungai kita bisa ikuti arus. Turun pasti sampai bawah. Perdebatan pertama pun meletup. Hari menatapnya tajam. Ini bukan soal mempercepat atau memperlambat. Ini soal kita sudah tidak tahu di mana kita sekarang. Tapi kita belum benar-benar mencoba. Balas Raffi, nada suaranya meninggi. Beberapa detik keduanya saling menatap, tegang. Gilang akhirnya memotong, yang penting jangan berpisah. Kita pilih satu arah dan tetap sama-sama. Mau naik atau turun, pilih sekarang. Mereka sepakat turun. Meski keputusannya berat bagi beberapa dari mereka, terutama Raffi yang masih yakin jalur itu punya jalan keluar. Perjalanan turun tidak semudah yang dibayangkan. Medan semakin curam, pepohonan semakin rapat, dan akar-akar pohon seolah ingin menghalangi setiap langkah mereka. Kabut semakin tebal, sinar matahari hampir tak bisa menembus dedaunan. Mira sempat terperosok karena tanah licin. Raffi sigap menangkapnya, tapi hal itu menambah rasa kesal yang sudah menumpuk. Udah aku bilangkan kita harus hati-hati, omel Gilang, lebih karena gugup daripada benar-benar marah. Santi yang berjalan paling belakang mulai merasa tubuhnya dingin luar biasa. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, melainkan karena rasa takut yang terus menempel di tengkuknya sejak malam tadi. Setelah 1 jam menyusuri jalur yang mereka anggap sebagai turun, ketegangan memuncak ketika mereka tiba di sebuah area yang terlihat terlalu familiar. Titik akar-akar pohon yang besar itu, batu menjulang di samping, tanah datar yang sangat mirip. Mereka hampir kembali ke tempat mereka mendirikan tenda tadi malam. Ini nggak mungkin, bisik Alvin sambil menatap sekeliling dengan mata melebar. Kita jalan turun terus kok, sahut Raffi dengan nada frustasi. Mana mungkin kita kembali ke sini? Hari memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Tapi otaknya sendiri mulai kacau menghadapi logika yang tidak berjalan seperti seharusnya. Gunung ini, seperti mempermainkan arah. Desis Mira, suaranya bergetar. Semua terdiam. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara gemericik air. Mereka langsung menoleh. Harapan kecil muncul kembali. Air. Ada mata air. Seru Gilang dengan semangat mendadak. Mereka mengikuti suara itu seperti menemui penyelamat, namun harapan berubah menjadi kebingungan saat mereka tiba di sebuah aliran air kecil yang tidak mengalir kemanapun. Air itu stagnan, seperti hanya muncul dari celah di tanah dan tidak memiliki arah keluar. Aneh banget tempat ini, gumam Santi. Ia menyentuh air itu, dan refleks menarik tangannya. Dingin sekali, beda dari air gunung biasanya. Mira mengambil foto aliran itu, namun ketika ia melihat hasilnya, air itu terlihat hitam dalam kameranya. Gelap pekat, seperti cairan yang bukan bagian dari alam. Kayaknya ada yang gak beres, bisik Mira. Hari memutuskan istirahat sebentar, sambil kembali mempelajari peta. Namun semakin ia memandang peta itu, ia semakin sadar bahwa jalur ini tidak seharusnya mereka ambil. Ada lingkaran kecil yang digambar samar oleh pemilik asli peta, dengan tulisan kecil di sampingnya. Zona terlarang, jangan melewati garis ini. Lingkaran itu adalah tempat mereka berdiri sekarang. Jantung Hari mencelos. Aku salah, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Peta ini bukan panduan jalur alternatif. Ini peta, wilayah penelitian tertutup. Apa maksudmu? Tanya Raffi, wajahnya tegang. Tempat ini seharusnya tidak boleh dimasuki. Bahkan mungkin sudah ditinggalkan karena suatu alasan yang tidak bagus. Mereka semua saling menatap. Ketakutan, marah, bingung, semuanya bercampur. Kabut mendadak bergerak. Bukan turun dari atas, melainkan berjalan seperti makhluk hidup. Dari balik kabut itu, terdengar suara samar, seperti kain bergesekan dengan tanah,
atau sesuatu yang diseret perlahan. Santi memeluk Mira dengan tubuh bergetar. "Tolong bilang padaku itu hewan." Mira hanya bisa menggeleng dengan wajah pucat. Hari berdiri tegak, mencoba tegas meski lututnya sendiri gemetar. "Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus tetap bergerak. Sejauh apapun, kita harus keluar dari lingkaran ini." Alvin menatap layar GPS yang mati. "Kita butuh arah. Tanpa kompas dan GPS, kita cuma muter-muter. Gunakan matahari," kata Hari. Namun ketika mereka menatap langit, hanya ada kabut putih. Matahari pun seperti menghilang. Ketika ketakutan mencapai titik puncak, suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Lebih cepat dari malam sebelumnya. Lebih dekat. Lebih jelas suaranya. Bukan hanya satu. Ada 2. Atau 3. Seperti langkah yang mengikuti ritme napas mereka. Menyesuaikan dengan ketakutan mereka. Hari melirik pada keenam temannya. Perlahan ia berkata, "Kita harus bertahan, sampai kita menemukan jalur keluar. Jangan panik. Jangan terpisah. Kita akan baik-baik saja." Namun bahkan Hari tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Karena jauh di dalam hutan Gunung Lawu, kegelapan sedang memperhatikan. Dan perjalanan baru saja dimulai. Hari mulai gelap ketika keenam pendaki itu melanjutkan perjalanan dari Goa Lawu menuju jalur yang mereka yakini sebagai arah puncak. Kabut yang semula tipis perlahan menebal, melingkupi pepohonan seperti tirai putih yang menggantung rendah. Udara semakin dingin, menusuk tulang, dan embusan angin membawa suara-suara asing yang sulit dibedakan. Apakah itu suara hewan hutan atau hanya gesekan ranting tertiup angin? Raffi berjalan paling depan, memegang kompas yang terus ia tatap meski jarum penunjuknya tampak bergetar tidak stabil. Di belakangnya menyusul Adit, Rano, Yuda, Saska, dan Citra. Iring-iringan itu berjalan lebih lambat daripada sebelumnya. Stamina menurun, konsentrasi mengendur. Setiap langkah terasa semakin berat, terlebih jalur yang mereka lalui penuh akar-akar pohon yang menonjol seperti perangkap alam. "Kompasnya kenapa? Vi, kok kayak nggak jelas gitu?" tanya Adit dengan napas terengah. "Entahlah. Kayaknya medan magnet di sini kuat," jawab Raffi, mencoba terdengar tenang meski kegelisahan menggerogoti pikirannya. Ia takut jika menunjukkan keraguannya, wajah-wajah lelah di belakangnya akan langsung berubah panik. Saska mulai merapatkan jaketnya, bibirnya pucat. "Rasanya kok kita kayak jalan memutar." "Ya? Tadi aku lihat pohon yang kulitnya terbelah itu. Kayaknya aku sudah pernah lihat." Citra menimpali dengan suara hampir berbisik. "Aku juga merasa begitu. Kita sudah lewat sini. Aku ingat batu besar itu, bentuknya kayak kepala ular." Mendengar pernyataan dua rekannya, Raffi berhenti. Ia menatap jalur yang diselimuti kabut. Semua tampak sama, gelap, lembab, dan sunyi. Tidak ada petunjuk fisik seperti marka jalur, atau papan arah yang biasanya ada di jalur resmi pendakian. Di kejauhan samar terdengar gemericik air, seolah ada aliran sungai kecil. Raffi memutuskan untuk mengarahkan rombongan ke arah suara tersebut. Setidaknya, mereka butuh air untuk bertahan. Dan mungkin, jika mengikuti aliran air, mereka bisa menemukan jalur keluar. "Ayo ke arah itu. Kita isi ulang air dulu," ucapnya. Mereka menuruni jalur yang semakin terjal. Daun-daun kering di bawah kaki terdengar renyah, sesekali disertai suara ranting patah. Kabut menuruni lembah seperti makhluk hidup yang mengikuti langkah mereka. Sesampainya di tepi aliran air kecil, mereka segera meneguk air dan mengisi botol. Citra jongkok di tepi sungai, wajahnya menunduk dalam. "Aku kangen rumah," katanya pelan. "Harusnya aku nggak maksa ikut." Yuda menepuk pundaknya pelan. "Hei, kita semua yang pilih jalan ini. Kita harus tetap bareng. Besok kita sampai puncak atau tembus jalur Cemoro Kandang, dan semua akan baik-baik aja." Ucapannya terdengar optimis. Namun sorot matanya yang sembunyi-sembunyi mengarah pada Raffi mengisyaratkan bahwa ia juga khawatir. Waktu sudah menunjukkan pukul 21. Cahaya lampu kepala mulai melemah. Raffi memutuskan mencari tempat datar untuk mendirikan tenda. Mereka menemukan sebuah area yang agak lapang, diapit dua pohon besar berlumut. Suasananya aneh, terlalu sepi.
Tidak ada suara serangga yang biasanya memenuhi hutan di malam hari. Rano menyalakan api kecil dengan sisa ranting kering. Mereka berkumpul sambil menghangatkan tubuh. Lelah membuat percakapan menghilang satu persatu. Sampai tiba-tiba, Yuda membuka suara. "Vi, tadi kamu yakinkan kita masih jalur yang benar?" Semua menatap Raffi. Tekanan itu akhirnya pecah. "Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Kali ini ia tak sanggup berbohong. Keheningan pecah menjadi rasa takut yang melayang di udara. Tanpa suara, tapi mencengkeram. "Tapi, kita masih bisa tenang," lanjutnya cepat. "Besok kita coba lagi cari jalur resmi. Kita pasti ketemu pendaki lain atau petugas." Saska merapat pada Citra, mencoba mendapatkan kehangatan dari pelukan sahabatnya. Mata mereka menyiratkan kecemasan yang sama, ketakutan akan kesalahan fatal. Malam semakin larut. Kabut makin pekat, dan hawa dingin turun tajam. Mereka memutuskan masuk ke tenda. Namun baru beberapa menit terpejam, suara langkah seperti berputar di luar tenda membuat semuanya terbangun. "Dengar nggak?" bisik Citra. Langkah itu pelan, menyeret, kadang seperti menginjak daun kering, tapi bergerak tanpa arah yang jelas. Yuda mencoba membuka resleting tenda sedikit untuk mengintip, tapi tiba-tiba langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Sunyi. Tidak ada yang berani bernapas keras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan pelan di sisi tenda. Tok, tok, tok. Tidak seperti suara hewan. Tidak seperti dahan yang jatuh. Teratur, seolah ada yang memastikan keberadaan mereka. Adit spontan memegang pisau lipatnya. Rano menarik napas panjang dan menutup mata, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu perlahan menghilang. Namun tidur tak lagi mungkin. Mereka begadang, memeluk diri sendiri di dalam sleeping bag yang tidak cukup hangat untuk menangkis suhu lau yang menusuk sanubari. Sekitar pukul 3.30, kabut di luar semakin tebal hingga cahaya bulan tak mampu menembusnya. Saska mengintip dari celah kecil dan matanya menangkap sesuatu. Batu besar di depan area perkemahan. Namun bukan batu yang membuatnya terbelalak, melainkan sosok hitam berdiri kaku di atasnya, seperti menatap ke arah tenda. Ia langsung menutup kembali resleting dan berusaha tidak menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Ada yang di luar, ucapnya lirih. Namun tidak seorang pun berani memastikan. Mereka hanya bisa berdoa, berharap sosok itu hanyalah imajinasi Saska yang terlalu lelah. Ketakutan malam itu meninggalkan bekas dalam pikiran mereka. Mental mulai retak. Keyakinan bahwa ini hanya pendakian biasa lenyap begitu saja. Ketika fajar menyingsing, Raffi keluar lebih dulu. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Tidak ada batu besar di depan tenda. Tidak ada bekas jejak langkah. Tanah tampak rata, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk kolektif. Namun ada satu hal yang membuat dada Raffi sesak. Tanda arah jalur yang ia buat semalam pada pohon dengan pisau kecil, hilang. Kulit pohon yang ia sayat untuk membuat tanda kini tampak utuh, tanpa bekas sedikit pun. Raffi menggenggam kompasnya lebih erat. Jarumnya berputar liar, tak lagi menunjukkan arah. Ia tidak berkata apa-apa. Tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu di Gunung Lawu yang sedang mempermainkan mereka. Dan pendakian ini sudah jauh melewati batas sekadar tersesat. Pagi itu tidak ada yang benar-benar beristirahat, tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk berkemas. Mata sembab dan wajah pucat terlihat jelas pada keenam pendaki itu. Suasana hati mereka terguncang oleh pengalaman semalam yang sulit diterima logika. Namun mereka tahu, semakin lama bertahan di titik itu, semakin besar rasa takut yang akan menggerogoti keberanian. Raffi berdiri paling depan, mencoba kembali memimpin, meski ia sendiri tengah berperang dengan kecemasan. Ia memandangi hamparan hutan yang dipenuhi kabut tipis, seolah jalur yang terbentang di hadapannya mengundang sekaligus mengancam. Kita tetap jalan ke arah timur. Kalau benar jalur ini mengikuti punggungan, kemungkinan besar mengarah ke puncak atau minimal ke jalur resmi, ujarnya dengan nada yang dibuat tegas. Yang lain hanya mengangguk. Tidak ada opsi lain selain bergerak. Perjalanan dimulai dengan langkah-langkah berat dan hati yang cemas. Kabut pagi perlahan menipis, namun cahaya matahari tetap sulit menembus rindangnya kanopi pepohonan. Rano,
yang biasanya paling cerewet, kini justru diam. Adit sesekali menatap ke belakang, seolah takut sesuatu mengikuti mereka dari balik kabut. Citra berjalan sambil terus membaca doa dalam hati, bibirnya bergetar pelan. Saska menempel dekat dengannya, berusaha mengendalikan rasa panik yang masih mengendap dari kejadian semalam. Yuda berusaha membantu membangun suasana, tapi setiap upaya basa-basi langsung gugur oleh keheningan yang menakutkan. Semakin lama, jalur yang mereka lalui terasa semakin tidak wajar. Pepohonan tampak terlalu rapat, dan beberapa batang pohon tampak bengkok dengan cara yang aneh. Seolah-olah ada tangan raksasa yang pernah memelintirnya. Sesekali terdengar suara ranting patah jauh di belakang mereka. Raffi berulang kali memastikan itu bukan suara langkah. Tapi nalurinya berkata lain. Tepat tengah hari, mereka tiba di sebuah persimpangan aneh. Ada dua jalur kecil. Satu menurun ke lembah yang lebih gelap, satu lagi menanjak ke arah yang tampak sedikit lebih terang. Menurut aku kita naik aja, ya, ujar Yuda. Raffi mengamati tanah di kedua jalur itu. Tidak ada jejak sepatu pendaki. Semuanya murni, seperti jalur yang jarang atau bahkan tidak pernah dilalui manusia. Saska tiba-tiba menunjuk sesuatu di jalur yang menanjak. Lihat, ada pita panitia pendakian. Benar. Seutas pita berwarna merah putih tergantung di batang pohon. Biasanya, pita semacam itu digunakan untuk menandai jalur rescue atau acara pendakian resmi. Harapan pun kembali menyala. Mereka mengikuti jalur itu dengan kecepatan sedikit lebih cepat. Rasa lega mulai muncul. Namun, setelah 1 jam, suasana berubah lagi menjadi jauh lebih gelap dan berembun. Dan tepat di depan mereka, seutas pita yang sama tergantung di pohon lain. Semua saling berpandangan. Bukankah mereka baru saja mengikuti tanda itu? Adit menghampiri dan memperhatikan lebih dekat pita tersebut. Wajahnya langsung pucat. Ini pita yang sama, katanya gemetar. Aku ingat, ada noda hitam di ujung sini tadi. Seolah hutan mempermainkan mereka dalam lingkaran tak berujung. Keputusan cepat diambil. Mereka harus beristirahat, menenangkan diri, lalu mencari jalur lainnya. Mereka memilih duduk di akar pohon besar yang tumbang. Yuda membagikan potongan roti terakhir. Persediaan makanan kini tinggal sedikit, hanya cukup 2 hari jika irit. Kenapa bisa sejauh ini kita salah terus? Citra akhirnya melepaskan semua kekalutan dalam satu kalimat bernada putus asa. Ini bukan salah kamu, Cit, sahut Rano. Gunung ini yang beda. Beda bagaimana? Citra menoleh. Entahlah, aku merasa kayak ada yang gak suka kita di sini. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani menanggapinya. Hingga tiba-tiba terdengar suara seperti tawa anak kecil. Jauh, samar, namun jelas berbentuk tawa. Saska membeku. Apa kalian dengar? Bisiknya. Semua mengangguk pelan. Tatapannya terpaku ke arah datangnya suara dari sisi lembah yang gelap. Tawa itu berubah menjadi bisikan tidak jelas, seperti mengajak main atau mengundang lebih dekat. Raffi segera berdiri. Kita bertahan di jalur. Jangan mendekat ke suara itu. Namun suara itu perlahan bergeser, seolah mengikuti mereka. Seakan apapun itu tahu mereka menyadarinya. Adit menutup telinganya. Sudah cukup. Sudah. Aku nggak mau. Kita harus jalan lagi, potong Raffi cepat. Sekarang. Tanpa banyak bicara, mereka bangkit dan melanjutkan pendakian. Mereka memaksa diri melangkah meski lutut gemetar dan pikiran dipenuhi rasa was-was. Nafas mereka tersengal, tapi dorongan untuk keluar dari tempat itu jauh lebih kuat daripada rasa lelah. Sore hari, mereka melihat sesuatu dari kejauhan melalui celah pohon, sebuah garis punggungan yang terlihat lebih cerah. Itu bisa jadi puncak atau jalur terbuka menuju Cemoro Kandang. Sedikit semangat kembali tumbuh. Namun langkah mereka terhenti ketika memasuki area yang terasa asing. Rimbun vegetasi mendadak menipis. Tanah berubah lebih gembur dan dipenuhi batuan hitam, seperti sisa letusan gunung purba. Di depan, tampak batu besar berlumut berdiri seperti pintu gerbang alami. Raffi melirik kompas, masih tidak memberikan arah yang jelas. Aku nggak suka tempat ini, gumam Saska. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan langkah,
Citra tiba-tiba terjatuh. Pergelangan kakinya terkilir saat menginjak celah batu tersembunyi. Aduh! Citra meringis, menahan sakit. Rano langsung membantu mengangkatnya. Mereka tak bisa bergerak cepat lagi. Ketegangan semakin tinggi. Matahari mulai tenggelam, menyisakan langit jingga yang hanya terlihat samar di sela ranting. Waktu sangat sedikit untuk mencari tempat berkemah baru. Kita cari lokasi datar terdekat. Raffi memutuskan. Akhirnya, mereka menemukan tanah lapang kecil yang dibatasi beberapa pohon tua. Mereka mendirikan tenda dengan cepat. Kali ini, api unggun dibuat lebih besar, seolah cahaya bisa menjauhkan hal-hal aneh yang mengintai. Citra memejamkan mata, menahan denyut sakit di kakinya. Yuda memeriksa bekal, roti tersisa 1 bungkus kecil. Air masih cukup tapi hanya untuk 2 hari lagi. Adit mencatat posisi di ponselnya, namun GPS hanya menampilkan sinyal putus-putus tanpa koordinat jelas. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara gemuruh seperti langkah besar menghentak tanah. Bukan satu, tapi seperti beberapa, bergerak perlahan mengitari perkemahan. Rano berdiri dengan tubuh kaku, memegang kayu besar sebagai senjata. Apapun itu, jangan keluar dari cahaya api, katanya, suaranya hampir pecah. Langkah itu berhenti di depan pohon besar. Semua menahan napas. Beberapa detik kemudian, DEG, DEG, DEG. Suara keras menghantam batang pohon, seolah ada yang memukulnya dengan benda berat. Seketika kabut turun lagi, lebih tebal daripada sebelumnya, melahap seluruh cahaya menjadi redup. Suasana berubah penuh tekanan, seperti ada ribuan mata mengawasi mereka. Citra menitikkan air mata, berbisik lirih, "Tolong, Tuhan, jangan biarkan kami hilang di sini." Langkah berat itu akhirnya menjauh perlahan. Namun ketakutan tertanam dalam semakin dalam. Mereka menyadari, Gunung Lawu bukan cuma hutan dan legenda. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang bukan manusia. Malam itu menjadi perbatasan terakhir antara keyakinan dan rasa ngeri. Mereka bukan lagi sekadar pendaki yang tersesat. Mereka kini tahanan dari hutan yang tidak ingin membiarkan mereka pergi. Dan kisah gelap ini baru saja dimulai. Malam itu mereka tidak benar-benar tidur. Setiap kali kabut bergeser di terpa angin, bayangan yang entah nyata atau hanya ilusi seakan bergerak mengikuti. Api unggun yang menyala rendah menjadi satu-satunya pegangan mereka untuk bertahan dari rasa takut yang kian menyesakan. Hingga tepat pukul 1 dini hari. Hutan yang tadinya sunyi mendadak mengeluarkan suara lenguhan panjang, dalam dan berat, mirip suara napas makhluk besar. Daun-daun bergetar, tanah seperti berdenyut. Citra langsung menggenggam tangan Saska erat-erat, tubuhnya gemetar tanpa kendali. "Rano," bisik Adit dengan suara tercekat, "itu bukan hewan biasa, kan?" Rano tidak menjawab, tapi sorot matanya yang penuh ngeri sudah menjadi jawaban. Langkah berat kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih teratur. Seolah makhluk itu mencari sesuatu, atau seseorang. Raffi membisik cepat, "Kalau itu mendekat lagi, padamkan api. Kita diam. Jangan buat suara sekecil apapun." Namun keputusan itu datang terlambat. Dari sela kabut mereka melihat bayangan besar melintas di balik pohon. Tinggi, bungkuk, dengan tangan panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Tidak ada suara hewan hutan yang berani menggema di sekitar kehadirannya. Adit spontan menyilangkan tangan di dada, mulutnya gemetar ketika ia mulai membaca ayat-ayat yang ia hafal. Yuda memejamkan mata, berharap apa yang ia lihat hanya mimpi buruk. Bayangan itu berhenti. Tepat di belakang pohon yang hanya berjarak beberapa meter dari tenda mereka. "Jangan gerak," bisik Raffi hampir tanpa suara. Dan dalam hening yang seperti membekukan waktu, terdengar suara gertakan, seperti tawa yang ditahan. Rendah, bergetar, dan berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya memiliki suara tawa seperti itu. Makhluk itu mengendus, mencium keberadaan mereka. Lalu tiba-tiba, hening lagi. Beberapa detik kemudian, kabut bergeser, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang berani bicara sampai fajar menyingsing. Tapi satu hal pasti, rasa aman telah hilang sepenuhnya. Hutan itu bukan sekadar bingung dan menyesatkan, hutan itu sedang berburu. Pagi tiba dalam kondisi mental yang kacau.
Mereka duduk melingkar dengan wajah pucat dan mata cekung. Citra masih merintih pelan karena kakinya yang terkilir. Raffi mengatur napas dan berkata, "Kita harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Kita cari jalur punggungan lagi, terus jalan sampai kita ketemu pos, pendaki, apa saja. Kita harus keluar." Namun air minum tinggal separuh. Makanan hanya cukup untuk sehari jika dibagi sangat irit. Sementara tenaga mereka semakin menurun drastis. Belum sempat mereka melangkah jauh, Saska tiba-tiba berteriak kecil. "Apa itu di pohon?" Semua menoleh. Di sebuah batang pohon besar, menggantung sebuah ikat kepala kain berwarna biru. Milik siapa? Tak seorang pun ingat di antara mereka yang memakai ikat kepala semacam itu. Lebih buruk lagi, tepat di bawahnya ada bekas goresan besar seperti cakaran, masih segar, kulit pohon terkelupas dan menetes getah seperti darah putih. Rano menelan ludah. Ini jelas peringatan. Tapi siapa? Atau apa? Yuda bertanya, meskipun jawabannya sudah mereka takutkan. Saska perlahan mundur, wajahnya ketakutan. Kayak, kita diikuti. Dan saat itulah, masalah besar pertama benar-benar terjadi. Citra demam tinggi. Wajahnya memerah, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Kakinya yang sedang cedera makin membengkak dan mulai menghitam di beberapa titik. Seolah infeksi berkembang sangat cepat dalam satu malam. "Aduh, aku nggak kuat jalan," ucapnya lemah. Raffi panik, tapi tetap berusaha tenang. "Kita pikul," Citra bergantian. "Kita tetap harus bergerak." Mereka membuat tandu sederhana dari jaket cadangan dan ranting. Perjalanan menjadi jauh lebih lambat dan melelahkan. Nafas mereka terputus-putus, tapi mereka tetap menolak berhenti. Namun, seolah hutan itu tidak rela mereka pergi, kabut tiba-tiba turun lagi, lebih tebal, lebih pekat, sangat pekat hingga jarak pandang hanya setengah meter. Suara gemerisik mengikuti dari arah belakang, tapi setiap mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. "Kita terpisah," teriak Yuda ketika ia berusaha mengatur barisan. "Tetap bareng. Jangan ada yang jauh," jawab Raffi, suaranya hampir tenggelam oleh desau angin. Akan tetapi, dalam situasi kacau itu, hal yang paling mereka takutkan justru terjadi. Suara keras terdengar dari belakang. Bruk. Tandu tergelincir, dan Citra terpental menuruni lereng terjal. "Citra!" jerit Saska histeris. Mereka berlari ke tepi jurang kecil itu, namun kabut menghalangi pandangan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada tanda Citra berada di bawah. Seolah ia ditelan oleh hutan dalam sekejap. Saska jatuh bersimpuh, menangis keras. "Jangan-jangan dia mati, tolong. Citra A." Raffi menahan Saska agar tidak ikut terjun. "Saska, tenang. Kita harus cari jalan turun ke bawah secara aman." Tapi sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara Citra terdengar. Jauh, bergetar, seperti lirih memanggil. "SK, di sini, tolong." Saska berdiri spontan, tapi Raffi segera menahannya. Suara itu terdengar aneh, tidak seperti suara Citra biasanya. Ada nada lain, seperti diejek. Kemudian suara itu berubah, menjadi tawa kecil. Mirip suara anak kecil yang mereka dengar sebelumnya. Yuda mundur perlahan, wajah pucat seperti kain kafan. Itu bukan Citra. Dan sebelum mereka sempat menguatkan hati, dari dalam kabut, tangan muncul perlahan. Tangan pucat, dengan jari-jari panjang tak wajar, menggenggam akar pohon di bawah lereng. Seolah ada sesuatu yang merangkak naik, mencari, merebut, mangsa yang tersisa. 6 pendaki kini tinggal 5. Dan mereka baru menyadari, hutan ini tidak hanya akan menyesatkan. Ia akan mengambil satu persatu, tanpa jejak. Sejak pagi itu, langkah mereka menjadi seperti hukuman. Hilangnya Citra bukan hanya kehilangan anggota kelompok, tetapi juga hilangnya harapan. Setiap jam yang berlalu menambah beban mental yang hampir tak tertahankan. Saska kini berjalan dengan mata kosong. Suara apapun yang terdengar dari balik pepohonan selalu membuat ia tersentak, mengira itu Citra kembali. Namun yang muncul selalu hanya hembusan angin, atau sesuatu yang lebih gelap.
Mereka turun perlahan ke lembah tempat Citra jatuh. Namun jejaknya benar-benar hilang. Tidak ada jejak tanah tergeser, tidak ada noda darah, bahkan tidak ada sobekan pakaian. Seolah tubuhnya dipindahkan dengan sengaja. Adit beberapa kali mencoba memanggil. Citra, kalau kamu dengar, jawab. Namun jawaban yang datang hanyalah gema tawa jauh di antara kabut. Tawa yang tidak memiliki emosi manusia. Raffi akhirnya menyadari satu hal. Kalau kita terus di sini, kita semua nggak akan pulang. Ia mengatur rencana. Kita naik ke punggungan itu. Terus ke arah barat sampai ketemu jalur resmi. Fokus ke tujuan, jangan ke belakang. Tidak ada yang menanggapi. Tapi mereka mengikuti. Meski hanya berjalan beberapa jam, tubuh mereka terasa seperti menahan beban bertonton. Rano terlihat paling kelelahan. Wajahnya pucat, mata cekung, napasnya seperti tersengal setiap kali melangkah sedikit lebih cepat. Henti, bentar, ia berhenti dan menyandarkan tubuhnya ke pohon. Apa kamu sakit? Tanya Yuda cemas. Enggak, cuma capek biasa. Rano memaksa tersenyum, tapi tangannya bergetar. Keringat dingin mengalir terlalu banyak untuk sekadar kelelahan. Mereka terpaksa berhenti sejenak. Adit menuangkan sedikit air untuk Rano. Tapi Rano memuntahkannya kembali, tubuhnya bergetar hebat. Raffi menyentuh dahinya, panas sekali. Dia demam juga, gumam Raffi, wajahnya memucat. Citra terkena infeksi, sekarang Rano mengalami hal yang sama. Begitu cepat. Terlalu cepat. Yuda menatap luka gores di lengan Rano yang ia dapat kemarin. Luka yang tampak sepele itu kini menghitam di sekitar tepinya, membentuk pola seperti akar yang merambat di bawah kulit. Sial, desis Yuda pelan. Ini bukan infeksi biasa. Tiba-tiba Rano menggenggam tangan Raffi erat-erat. Jangan biarkan aku hilang kayak Citra. Suaranya parau, ketakutan nyata terpancar dari mata yang berair. Raffi terdiam. Ia ingin memberi janji yang menenangkan, tapi ia tak punya keberanian untuk berbohong lagi. Kita nggak akan ninggalin kamu. Mereka kembali berjalan. Awan mendung menggantung pekat di atas kepala, seolah menekan hutan hingga cahaya sulit masuk. Kabut menyelimuti mereka dari segala arah, sampai mereka tak yakin lagi apakah ini siang atau sore. Kemudian, mereka tiba-tiba keluar ke sebuah tempat terbuka. Sebuah bekas perkemahan, milik pendaki lain. Ada batu melingkar bekas api unggun, ada plastik bungkus makanan terbengkalai, ada jejak sepatu yang mengarah ke puncak. Harapan mengalir cepat. Mungkin ada pendaki. Mungkin mereka belum jauh. Ucap Adit dengan wajah berseri untuk pertama kalinya. Namun Raffi langsung menyadari sesuatu yang janggal. Bekas perkemahan itu sangat tua. Rumput sudah tumbuh di sela-sela batu api unggun. Plastik yang ada telah lapuk dimakan cuaca. Seolah perkemahan itu sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ditinggalkan. Rano menatap sekeliling dengan lelah. Apa kita kembali ke masa lalu? Jangan ngaco, Yuda membalas, walau suaranya sendiri tak yakin. Saska tiba-tiba membatu. Matanya tertuju pada satu benda. Sebuah kompas tergeletak di tanah. Kompas yang sangat ia kenali. Itu kompas milik Citra. Berarti, mereka berhasil turun ke lokasi jatuhnya Citra. Tapi kenapa Citra tidak ada di sini? Adit memungut kompas itu dengan tangan gemetar. Dia pasti sempat sampai sini. Raffi mengambil keputusan cepat. Kita tinggalkan tanda di sini. Kalau Citra kembali, dia bisa ikuti kita. Ia mengikatkan pita berwarna cerah di batang pohon. Sesuatu dalam hatinya berdoa agar Citra melihatnya. Namun saat mereka akan melanjutkan perjalanan, sesuatu bergerak di belakang mereka. Perlahan, sangat perlahan, seorang perempuan berjalan terpincang keluar dari kabut. Tubuhnya basah dan penuh tanah. Wajahnya pucat kebiruan. Citra? Saska terlonjak, langsung berlari ke arahnya. Citra, kamu selamat. Namun tepat sebelum ia memeluknya, Citra mendongakkan kepala. Matanya kosong. Bening putih, tanpa bola mata hitam. Mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Ka, Lian, jangan, kembali. Saska terpaku di tempat.
Nafasnya tersedak ketakutan. Lalu Citra tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, robek, tidak alami. Raffi berteriak, "Saska, mundur. Sekarang." Terlambat. Citra, atau apapun yang menggunakan tubuhnya, melompat dengan kecepatan tak wajar, meraih pergelangan tangan Saska dengan kekuatan mencengangkan. Saska berteriak kesakitan. "Lepaskan aku, tolong." Rano yang masih tersisa sedikit tenaga bergegas memukul tangan makhluk itu dengan batu. Benturan keras membuat cengkeramannya terlepas. Makhluk itu terjatuh, lalu berlari kembali ke dalam kabut dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak, meninggalkan suara tawa yang melengking menjauh. Saska terisak keras sambil memegangi lengannya yang berdarah akibat cengkeraman itu. Adit mundur beberapa langkah, wajahnya tak bisa menutupi rasa takut. Itu bukan Citra lagi. Raffi mengepalkan tangan hingga memutih. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga." Rano makin lemah. Nafasnya tersengal berat setiap kali mereka melewati medan menanjak. Mereka terpaksa berjalan lebih lambat. Setiap menit yang lewat terasa seperti ancaman. Saska menangis dalam diam. Yuda berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti lagi. Gelap kembali menyelimuti sebelum mereka menemukan tempat aman. Raffi memutuskan untuk berkemah di dekat dinding tebing kecil, lebih mudah mengawasi satu arah. Ketika malam sepenuhnya menelan cahaya, Rano memuntahkan cairan hitam. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Adit dan Yuda memegangi tubuhnya yang menggeliat kesakitan. Mata Rano terbuka lebar, tapi ia tidak lagi melihat apapun. "Raffi, tolong, jangan biarkan aku jadi kayak Citra." Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia bergumam sesuatu, seperti pesan terakhir. "Di gunung ini, ada sesuatu yang kelaparan." Setelah itu, tubuh Rano terdiam. Tidak ada napas. Tidak ada nadi. Rano mati. Mereka bertiga, Raffi, Adit, Yuda, hanya menatap tubuh sahabat mereka dalam keheningan yang memecah jiwa. Saska hanya bisa menjerit tanpa suara. Hutan Lawu merenggut korban keduanya. Namun yang lebih mengerikan adalah Rano tidak akan menjadi korban terakhir. Hujan deras turun mendadak, seperti langit memuntahkan segala amarahnya ke tanah Lawu. Petir sesekali menyambar, menerangi batang-batang pohon yang berdiri bagai bayangan makhluk raksasa. Dingin merayap menusuk sendi para pendaki yang sudah nyaris kehabisan tenaga. Keadaan semakin genting. Mereka sudah berada pada batas fisik dan mentalnya. Raffi yang sebelumnya masih berusaha tegar mulai menggigil hebat. Bibirnya membiru, napasnya berat. "Aku kedinginan banget, bro," bisiknya dengan suara serak. Rangga memeluk bahunya, mencoba memberikan sedikit hangat. "Bertahan, Vi. Sedikit lagi, kita pasti ketemu jalur turun," ucapnya, namun nada suaranya sendiri terdengar rapuh. Setelah berhari-hari tanpa kepastian arah, kompas yang dibawa Yudi terasa tak berguna. Jarumnya berputar tak tentu, seolah ada medan magnet besar yang mengacaukannya. GPS mereka tak lagi menangkap sinyal. Baterai yang tersisa hanya cukup untuk menyalakan senter dan HT yang tak pernah mendapatkan jawaban dari tim SAR. Di sela gelap dan kabut yang tak mau menyingkir, suara aneh itu kembali. Sama. Datang entah dari mana. Suara langkah, seperti barisan orang sedang berjalan. Tapi tak ada satupun bayangan makhluk lain selain mereka. Ada yang mendekat, dengar nggak? Bisma menahan napas. Yudi mengangguk, wajahnya pucat. "Dari tadi mereka ngikutin kita, aku yakin itu bukan hewan." Nadira menutup telinga dan menunduk gemetar. Hatinya seperti diremas ketakutan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita mistis pendaki lain. Pasukannya lelembut penjaga Lawu. Di tengah kepanikan itu, Maya berteriak keras tiba-tiba. "Cukup. Aku nggak mau dengar lagi hal aneh. Kita harus fokus cari jalan." Namun ketika petir menyambar lagi, mereka melihat sesuatu. Sebuah gerbang tua dari batu, berdiri angkuh di tengah hutan seperti peninggalan zaman kerajaan. Aneh, karena mereka merasa masih berada jauh dari puncak dan jalur resmi manapun. Gerbang itu dipenuhi lumut dan akar yang merambat, tetapi ada ukiran jelas di pilar kirinya. "Ora kabeh bisa muli saka mriki."
Tidak semua bisa pulang dari sini. Angin bertiup kencang, seakan memperingatkan mereka untuk menjauh. Tapi di balik gerbang itu, terlihat jejak tanah yang tampak seperti jalur terbentuk dari pijakan kaki manusia. Yudi mencoba merasionalisasi. Mungkin ini jalur lama, jalur warga. Namun intonasinya penuh keraguan. Bisma menyahut, kalau kita balik ke arah semula, kita nggak akan kemana-mana. Kita tersesat muter-muter. Mungkin ini satu-satunya harapan. Nadira masih memandangi ukiran itu dengan raut ngeri. Aku nggak yakin ini jalur manusia. Raffi mendadak tersenyum aneh. Matanya sayu seolah tak lagi melihat realitas. Ia berdiri dan berkata lirih, ada yang memanggil, bilang suruh ikut. Seketika semua mendekatinya, panik. Vi, jangan jalan sembarangan, seru Rangga. Raffi menunjuk ke arah gelap di balik gerbang. Di sana, ada pendaki lain. Mereka tunggu kita. Yudi dan Maya bertukar pandang. Tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap yang membeku. Tiba-tiba, langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Dari belakang mereka. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak bersama rombongan besar, mendekat, menyusul, atau mungkin menggiring. Bisma berdesis, aku nggak suka ini. Kita harus cepat mutusin. Nadira mulai menangis ketakutan. Kalau kita masuk, gimana kalau kita malah makin jauh? Gimana kalau itu jebakan? Petir kembali menghantam langit. Dan dalam cahaya putih menyilaukan, mereka melihat sekilas, bayangan bergerak banyak di antara kabut. Tubuh-tubuh tinggi, tetapi kepala mereka bergoyang seperti tanpa tulang. Terlalu cepat untuk dikenali, tapi cukup untuk membuat jantung melompat ke tenggorokan. Lari. Masuk. Yudi akhirnya memutuskan. Mereka menerobos gerbang batu itu tanpa sempat berpikir panjang. Begitu melangkah masuk, suara langkah mengejar itu lenyap, seakan kabut menelan semuanya. Namun hadiah bagi keputusan itu bukanlah keselamatan. Yang ada hanyalah jalan sempit, menurun tajam dengan bebatuan licin. Hutan di sini jauh lebih gelap, seolah matahari tidak pernah menyentuh tempat itu. Aroma tanah basah bercampur bau busuk yang menyergap hidung. Raffi kelelahan. Ia terjatuh, napasnya memendek. Aku, nggak kuat. Rangga memapa sahabatnya itu, tetapi langkahnya pun sudah mulai goyah. Sabar, kita cari tempat berteduh. Maya yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Suaranya tercekat. Teman-teman, kalian lihat itu. Di depan mereka, tergantung di antara dahan-dahan pohon, ada pakaian pendaki yang sudah lusuh. Jaket, backpack, dan sepatu, semuanya menempel seperti dikeringkan oleh seseorang, atau sesuatu. Nadira meraba salah satu tas yang tergantung rendah. Masih ada nama tagnya. SAR, Operasi Lawu, 2007. Mereka saling memandang. Ini, milik tim penyelamat, gumam Bisma, tubuhnya mulai gemetar tanpa kendali. Yudi menelan ludah keras. Berarti, tempat ini sudah menelan banyak orang. Bukan cuma kita. Saat mereka menyusun ulang keberanian dan melanjutkan langkah, bau busuk itu semakin kuat. Sampai akhirnya, cahaya petir memperlihatkan sosok-sosok di bawah akar pohon besar. Tumpukan benda yang dulu pernah menjadi manusia. Tulang-tulang putih dan serpihan pakaian pendaki, menyatu dengan tanah, seolah hutan itu memeliharanya sebagai bagian dari dirinya. Nadira menjerit histeris. Maya menutupi matanya sambil terisak. Raffi memelototi pemandangan itu tanpa kedip, seperti tak lagi merasa takut. Ia berbisik lirih dengan suara yang bukan lagi suaranya. Aku sudah bilang, banyak yang menunggu. Rangga mengguncang bahunya, marah sekaligus panik. Raffi, sadar, jangan ngomong sembarangan. Namun ketika ia menoleh lagi ke arah hutan, bayangan-bayangan tinggi yang mereka lihat tadi seperti mulai tampak lebih jelas. Mengitari mereka, mendekat pelan. Kabut makin pekat, menelan jarak pandang hingga beberapa meter saja. Udara mengental oleh ketakutan. Bisma memegang pisau lipatnya meski tahu benda itu tidak akan berguna melawan entah apa yang ada di balik kabut. Tapi refleks manusia memaksanya tetap siap. Kita harus tetap jalan, desis Yudi,
suaranya hampir patah. Kalau berhenti, kita mati di sini. Perlahan mereka bergerak lagi, saling menggandeng agar tak ada yang terpeleset atau hilang. Namun dalam langkah terlelah-lelah itu, mereka sadar, mereka sudah melewati batas dunia yang seharusnya mereka pijak. Di belakang, langkah-langkah itu terdengar lagi, berirama, banyak, dan tidak manusiawi. Di depan, jalan semakin curam, menuju entah di mana. Mereka berada di antara dua pilihan yang sama buruknya. Terus berjalan ke dalam kegelapan, atau kembali menuju yang mengejar. Hari terakhir belum datang. Tapi harapan telah porak-poranda. Hari ke-14. Seharusnya, jika mereka masih mengikuti jalur resmi, tim SAR sudah menemukan mereka. Tapi sekarang, keenam pendaki itu berada jauh dari jalur manapun, di kedalaman Gunung Lawu yang bahkan peta pendakian tak pernah mencatat. Udara tak lagi sekadar dingin. Ia menyiksa, seperti ada jari-jari es yang mencengkeram jantung mereka perlahan. Langit masih tertutup kabut kelam yang seolah tidak pernah beranjak dari malamnya. Raffi tergeletak pada akar besar, napasnya menipis. Yudi memeriksa denyut nadinya sambil menggigil. Rada lemah, tapi dia masih hidup, ucapnya, meski wajahnya sendiri menunjukkan bahwa ia sudah kehilangan banyak harapan. Maya meremas tangan Nadira yang terus menangis dalam diam. Sementara Bisma dan Rangga mencoba mengumpulkan ranting basah untuk membuat sedikit api. Meski mereka tahu api tak akan bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Dari kejauhan, suara gamelan pelan mulai terdengar lagi. Bukan gamelan modern. Suaranya tua, sangat tua. Ritmenya seperti ritual penjemputan. Mereka mendekat. Bisma memandang ke arah kabut. Kita nggak bisa diam di sini. Mereka terus ngejar kita. Nadira mematung. Mereka siapa? Kenapa kita? Kita cuma mau naik gunung. Yudi menatapnya dengan mata sayu. Suaranya parau. Kadang, ada tempat yang memang tidak mau didatangi manusia. Dalam ketakutan itu, mereka kembali melihat cahaya di kejauhan, kecil seperti lentera, bergerak perlahan. Kali ini ada suara manusia yang nyata terdengar. Halo, ada yang dengar? Kami dari SAR. Hati mereka serempak tersentak. Bisma berdiri paling depan, berteriak sekuat tenaga. Tolong, di sini. Namun Rangga menahan lengannya. Wajahnya pucat pasi. Tunggu, kenapa mereka nggak pakai HT? Kenapa nggak teriak panggil nama? Suaranya hampir tak terdengar saat ia menambahkan. Kalau itu benar tim SAR, kenapa mereka selalu muncul justru saat kita terpojok? Lentera semakin dekat. Siluet orang-orang tampak. Tapi langkah mereka terlalu pelan, terlalu seragam, terlalu diam. Tiba-tiba, kabut tersibak seolah terbelah. Dan di depan mereka terlihat barisan sosok berbaju lusuh, helm penyelamat pecah, seragam SAR penuh lumpur, tapi wajah-wajah itu kosong, pucat, dan matanya tidak ada bola mata. Hanya rongga gelap yang meneteskan air tanah. Nadira menutup mulutnya agar tidak berteriak, namun tangisnya pecah. Mereka, SAR yang hilang itu, gumam Maya. Sosok-sosok itu berhenti persis beberapa meter di depan mereka. Kepala serempak menoleh miring, ke kanan, ke kiri, bersamaan, seperti boneka rusak. Lalu dengan suara serak serempak mereka berkata, mulih karo kami. Ayo pulang bersama kami. Raffi tiba-tiba berdiri, seolah seluruh sakitnya hilang. Ia berjalan tanpa ragu ke arah para penolong itu. Vi, henti. Rangga menjerit dan mengejarnya. Begitu Rangga menyentuh bahu Raffi, tubuh sahabatnya itu menoleh perlahan, dan wajahnya berubah. Pucat, bibirnya hitam kebiruan, dan sorot matanya seperti bukan lagi manusia. Aku wis nemu dalan muleh, gumamnya. Aku sudah menemukan jalan pulang. Rangga tersentak mundur, ketakutan menyergap tanpa ampun. Bisma memutuskan, kita kabur. Sekarang. Mereka kembali berlari, terhuyung, sambil memapah Raffi paksa. Semua hanya fokus bertahan hidup. Namun hutan seakan memutar arah mereka lagi dan lagi. Jalan kecil yang tadi ada kini tertutup rapat oleh akar dan semak seolah belum pernah terbuka. Begitu gamelan kembali mengalun lebih keras, tanah di bawah kaki bergetar. Akar-akar besar muncul dari bawah tanah,
merentang seperti ular mencari mangsa. Kabut di depan mereka mendadak menipis sedikit. Ada cahaya senja. Ada papan jalur pendakian. Ada tenda dan orang-orang. "Base camp!" teriak Bisma tak percaya. Harapan muncul secepat petir menyambar. Mereka semakin cepat. Napas tersengal, kaki terluka, tapi mereka tak peduli. Namun saat mereka tinggal beberapa langkah dari batas kabut, brak! Raffi terhempas ke belakang, terpental seolah membentur dinding tak terlihat. Ia jatuh keras, pingsan. Yudi meraih wajahnya, panik. "Vi!" Nadira mengulurkan tangan ke arah cahaya. Namun jarinya tidak bisa menembus kabut. Seolah ada tembok kaca raksasa yang memisahkan mereka dari dunia nyata. Maya menjerit, memukul-mukul sekat tak kasat mata itu. "Lepasin kami!" Dari belakang, suara langkah kini sangat jelas, cepat, dan banyak. Mereka terperangkap di antara dua dunia. Satu dunia hidup yang hanya sejengkal di depan mata, dan dunia gelap yang menagih mereka sebagai bagian baru. Bisma menoleh, melihat puluhan sosok bayangan tinggi itu kini hanya tinggal beberapa meter. Kepala mereka bergoyang pelan, langkah mereka serempak mengikuti ritme gamelan. Salah satu sosok maju, berbaju seragam tentara zaman dahulu, lengkap dengan keris di pinggang. Ia menatap mereka dengan mata yang menyala merah samar. Dengan suara seperti dua alam yang bertabrakan, ia berkata, "Sing slamet sing eling. Sing lali, tak jupuk. Yang selamat adalah yang selalu ingat. Yang lengah, akan kuambil." Jantung mereka serempak seolah berhenti. Akal dan doa bercampur menjadi satu ketakutan puncak. Rangga menggenggam tangan Raffi, berteriak menantang putus asa. "Jangan ambil kami. Kami cuma tersasar." Sosok itu mengangkat satu tangan ke arah mereka. Gamelan berhenti. Kabut menahan napas. Dan garis yang memisahkan hidup serta kematian mulai retak. 1000 kata. Retakan pada kabut itu semakin melebar, membentuk garis cahaya pucat yang memisahkan dua dunia. Dunia yang seharusnya mereka tinggali, dan dunia yang hampir menelan mereka. Sosok berpakaian prajurit itu menggerakkan tangannya lagi, kali ini seperti memberi isyarat agar salah satu dari mereka maju. Untuk ditukar. Untuk jadi bagian hutan. Angin mendadak berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dupa yang menyengat. Gamelan kembali berdentang, pelan namun mengiris saraf. Nadira terhuyung mundur sambil menangis. Maya memeluknya erat, mencoba menutup telinganya namun suara itu tidak berasal dari telinga, melainkan langsung di kepala mereka. Rangga menatap Raffi yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Wajah sahabatnya itu pucat seperti sudah separuh meninggalkan dunia hidup. "Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, Vi. Aku janji." Bisma melangkah maju, menggertakkan gigi meski rasa takut begitu besar mencengkeram dadanya. "Kami nggak mau ada yang tertinggal. Lepaskan kami semua." Sosok prajurit itu menatapnya. Kepala yang tadinya tegap kini bergerak lambat seperti boneka rusak. Suara berat dari balik kabut menjawab, "Ngombe awake dewe. Tebuslah dengan dirimu sendiri." Rangga dan Yudi segera menarik Bisma. "Jangan terpancing." Namun barisan sosok gelap di belakang mereka terus merapat. Setiap langkah mereka membuat tanah bergetar. Pilihan mereka semakin menipis. Harapan menipis. Dalam keputusasaan, Yudi menggenggam tasnya dan menarik keluar sesuatu yang sejak hari pertama selalu ia simpan dekat jantungnya. Botol air suci yang ia dapat dari seorang kakek penjaga jalur saat sebelum pendakian. Ia tidak terlalu percaya hal mistis. Tapi kini, apapun layak dicoba. "Aku nggak tahu apakah ini akan berguna. Tapi kita sudah hampir mati. Kita bertarung dengan apapun yang kita punya." Yudi percikan air itu ke tanah di hadapan mereka, tepat di garis retakan antara dua dunia. Ketika air itu menyentuh tanah, sinar terang menyembur seperti kobaran cahaya menyala. Kabut menjerit, benar-benar menjerit, seperti ratusan suara bersatu dalam rasa sakit. Para sosok gelap mundur beberapa langkah. Bahkan prajurit itu pun terpaku, seolah tak menduga. Yudi berteriak sekencang tenaga, "Lari! Sekarang!" Rangga memanggul Raffi. Maya menggandeng Nadira.
Bisma membantu Yudi melebarkan area cahaya dengan memercikan sisa air yang tersisa. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka menerobos retakan cahaya itu. Dan seperti ditarik oleh kekuatan raksasa, kabut di sekitar mereka pecah berkeping, angin menyambar, dan dunia berbalik seperti dihentakkan oleh gempa. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Mereka terbaring di atas tanah berumput. Suara manusia terdengar. Senter diarahkan ke wajah mereka. Ketemu? Ada korban? Petugas SAR berlari mendekat. Ada ambulans. Ada orang-orang berkerumun. Suara manusia nyata, bukan gaung makhluk hutan. Cahaya pagi menghangatkan kulit mereka. Mereka kembali. Namun, ketika para pendaki itu dibawa turun dan dirawat, satu hal menjadi jelas. Raffi belum sepenuhnya sadar. Ia bernapas, tapi matanya tetap terpejam. Kadang bibirnya bergerak, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak ada di ruangan itu. Nadira tidak berhenti menangis setiap kali malam datang. Katanya, ia masih mendengar gamelan pelan dari luar jendela rumah sakit. Bisma menolak melepas pisau lipatnya, meski sudah berkarat dan tak berguna. Maya tiba-tiba bisa memahami bahasa Jawa kuno yang tak pernah ia pelajari. Rangga, ia menjadi paling sengsara. Malam setelah evakuasi, ia bangun berkeringat. Telinganya mendengar suara. Aku wis nemu dalan muleh. Aku sudah menemukan jalan pulang. Suara itu bukan berasal dari luar ruangan. Suara itu datang dari dalam kepala. Dari Raffi. Hari ketiga setelah evakuasi, Raffi akhirnya membuka mata. Namun ketika Rangga hendak memeluknya, ia terpaku melihat tatapan sahabatnya itu. Mata Raffi kini tampak lebih gelap, terlalu gelap, seolah menyimpan seseorang lain di dalamnya. "Vi," suara Rangga bergetar. Raffi tersenyum. Senyum yang tidak Anda ingin lihat di wajah seseorang yang Anda kenal seumur hidup. Lalu ia berbisik. "Sing lali, tak jupuk. Yang lengah, akan kuambil." Dan tepat ketika kata itu diucapkan, seluruh monitor di kamar Raffi bergetar singkat, lampu redup, angin dingin menelusup masuk meski jendela tertutup. Raffi kembali memejamkan mata. Jantungnya tetap berdetak, tapi ia tidak kembali sebagai Raffi yang sama. Dokter berkata trauma. Psikolog berkata halusinasi. Polisi berkata mereka hanya tersesat di rute yang salah. Namun keenam pendaki tahu, ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka. Dan Gunung Lawu belum selesai menagih. Penutup, berita yang disembunyikan. Laporan resmi menyebut mereka ditemukan dalam kondisi selamat pada hari ke-14. Tidak ada informasi mengenai hilangnya anggota tim SAR sebelumnya. Tidak disebutkan apapun tentang gerbang batu, gamelan, atau barisan sosok tanpa mata. Karena berita itu, sengaja tidak akan pernah dipublikasi. Untuk menjaga nama baik pariwisata Gunung Lawu. Untuk menjaga masyarakat tetap mau mendaki. Dan untuk menjaga rasa aman, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada di sana.